Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Sadad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Sadad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pandai adalah orang yang dapat menguasai nafsunya dalam perbuatan yang mendatangkan ridha Allah dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan berangan-angan untuk memperoleh ampunan Allah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Miskat. Dari Sadad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pandai adalah orang yang dapat menguasai nafsunya dalam perbuatan yang mendatangkan ridha Allah dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan berangan-angan untuk memperoleh ampunan Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Miskat. Keterangan, orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak akan memperdulikan apakah perbuatan itu halal atau haram. Tetapi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang akan mengampuni segala dosanya. Dengan harapan seperti itu, ia tidak merasa khawatir ketika berbuat dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang pandai adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang telanjang adalah orang yang tidak beragama. Ya Allah, beragama, ya Allah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jami'us Shagir. Kehidupan yang sebenarnya hanyalah kehidupan akhirat. Barang siapa yang tiba di akhirat dalam keadaan tanpa bekal, berarti ia telah menyia-nyiakan umurnya. Ada satu hal yang mesti dipahami, bahwa mengharap rahmat Allah dan ampunannya serta berdoa kepadanya tidaklah sama dengan mengikuti hawa nafsu sambil berharap kepada Allah. Aku pasti akan diampuni, maka aku boleh berbuat apa saja. Imam Razi rahmatullahi berkata bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghrannakumul hayatud dunya wala yaghrannakum billahil gharur." Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu, dan janganlah pula penipu setan memperdayakanmu dalam mentaati Allah. Quran surat Luqman. Cukuplah sebagai celaan terhadap orang-orang yang tertipu. Ihya Ulumuddin. Ayat ini adalah akhir dari surat Luqman. Dalam tafsirnya Sa'id bin Jubair rahmatullahi berkata, yang dimaksud memperdayakanmu dalam mentaati Allah ialah kamu sengaja berbuat dosa lalu mengharapkan ampunan Allah.
Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqatabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nuran fadhuriba bainahum bisurillahu babun batinuhu fihir rahmatu wa zahiruhu min qablihil azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatangtum anfusakum watarabbastum wartabtum wa gharrattakumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada ada siksa. Sebelah orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, bukanlah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Quran surat Al-Hadid ayat 13-14. Telah dinukilkan dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu mengenai tafsir dari sebagian ayat di atas. Fatangtum anfusakum wa tarabbastum. Kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu menunggu. Maksudnya adalah kamu telah meletakkan dirimu dalam kesesatan dan kemaksiatan, dan kamu telah diperdaya oleh harapan-harapanmu dengan mengatakan bahwa kamu akan diampuni. Durul Mansur. Pengarang kitab Mazahirul Haqq menulis bahwa Syekh Ibnu Abbad Sadzali rahmatullahi mengatakan dalam Syarah Hikam bahwa alim ulama berkata, harapan palsu adalah yang diperdaya oleh harapan yang lalu, namun bertentangan dengan amal yang soleh dan berani berbuat maksiat. Yang demikian itu bukanlah harapan yang sebenarnya, tetapi angan-angan dan tipu daya setan.
Ma'ruf Karhi rahmatullahi berkata, salah satu di antara perbuatan dosa adalah memohon surga tanpa beramal soleh. Dan salah satu penipuan terhadap dirinya kebodohan serta kejahilan adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mentaatinya. Hasan Basri rahmatullahi berkata, segolongan orang telah terlepas dari ampunan karena angan-angan mereka, sehingga mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki kebaikan sedikit pun. Seseorang dari mereka akan terdengar berkata, aku bersangka baik kepada Tuhanku yang maha pengasih lagi maha pengampun. Padahal ia berbohong. Seandainya ia bersangka baik kepada Allah, tentu ia akan beramal soleh. Hasan Basri rahmatullahi berkata, wahai hamba-hamba Allah, jauhilah angan-angan batil, palsu, sebab ia adalah lembah bagi orang-orang bodoh. Demi Allah, harapan batil, harapan tanpa amal, itu tidak pernah memberi kebaikan kepada siapapun, baik di dunia maupun di akhirat. Mazhirul Haq. Imam Ghazali rahmatullahi berkata, kunci segala kebaikan adalah berhati-hati dan puncak segala keburukan adalah diperdaya oleh harapan palsu serta lalai. Tidak ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada nikmat dan ma'rifat, dan tidak ada satu asbab pun untuk mendapatkannya kecuali memenuhi hati dengan cahaya mata hati. Tidak ada satu pun azab yang lebih besar daripada kufur dan maksiat, dan satu-satunya penggerak baginya adalah karena mata hatinya buta dan berada dalam kegelapan jahiliyah. Hati orang-orang yang pandai dan dapat melihat bagaikan lampu yang terletak di atas rak yang memberi cahaya yang terang. Perumpamaan mereka adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kamitsakati fiha misbahu. Seperti miskat, lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Quran Surat An-Nur. Dan hati mereka terjebak oleh tipuan diperdaya oleh angan-angan palsu mengenai ampunan Allah, sehingga tidak dapat melihat apa-apa. Perumpamaan mereka telah disebutkan dalam Al-Quran. Au kadzulum fi baharil lujiyyi yagsahu mauzum min fawqihi sahabu dulamatum ba'dhuha fawqabadhi. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang bertindih. Quran Surat An-Nur.